karena intensitasnya semakin tinggi dan tingkat keparahannya, kualitas kejahatannya juga semakin tinggi, semakin variatif gitu. Kalau ini tidak bisa kita stop dengan mengkoordinasikan berbagai pihak, bukan hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, kita juga Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Kominfo ya, karena sekarang semua digital ini menjadi pintu masuknya informasi, tapi juga menjadi tempat bobolnya kita juga dalam mempertahankan karakter jati diri bangsanya. Kalau kita bisa konsolidasikan ini semua, berbagai perangkat pemerintahan terkait yang bisa menyentuh anak, keluarga, pendidikan, dan dikonsolidasikan penuh. Walaupun Pak Presiden mungkin sibuk, Pak Wapres bisa turun tangan mengkoordinasikan, Menko Kesra bisa mengkoordinasikan. Saya merasa kita setidaknya bisa mengurangi intensitasnya. Dan tadi saya juga tertarik, kalau dalam konteks pendidikan, kata kuncinya ya di guru. Kurikulum sebagus apapun sekarang dengan kurikulum merdeka, itu tergantung siapa yang masak, ya bagaimana menyajikannya, sehingga kemudian menjadi enak untuk dimakan. Tapi kalau guru-guru kita masih dirundung juga banyak masalah, tidak selesai-selesai, nasibnya tidak tentu, kesejahteraannya tidak memadai, ya ini juga bagaimana kita memperbaiki anak kita, karena yang menentukan anak kita ya guru-guru. Jadi nasib guru juga harus diperjuangkan. Pak, tadi Bapak menyebutkan pemerintah selalu telat, kalau viral dulu baru dilakukan gitu. Di Komisi 10 sendiri udah ada diskusi sebelumnya dengan Mendikbud. Iya, kita ini terlalu banyak daruratnya hari ini. Sudah darurat narkoba kalau dalam konteks menentukan karakter bangsa kita yang sekarang, polusi juga sekarang tak terada, jadi darurat polusi juga. Sekarang sudah darurat dari dulu, sudah digaungkan tentang perundungan ini, sekarang tambah darurat lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa harus disampaikan bahwa kita gagal ya mengantisipasi, gagal dan kita harus akui juga bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan itu belum cukup ya, belum menjauh, kalah dengan percepatan pengaruh buruk yang terjadi kepada anak-anak kita. Kejahatannya mengalami percepatan semakin canggih, tapi kemampuan kita untuk mengantisipasinya rendah. Termasuk yang saya prihatinkan, ya pemerintah bisa bergerak cepat ketika ada masalah bisnis ya di platform digital tertentu gitu ya, katakan masalah TikTok kemarin ya, karena di situ adalah kerugian negara ya. Tapi kenapa untuk anak-anak kita ya, ini tidak dibuatkan regulasi-regulasinya untuk mengantisipasi itu ya. Tadi saya katakan KPI ya, bahkan negara dengan sekian komisioner, pembiayaan negara hanya untuk mengawasi media tradisional, televisi yang kontennya sudah sangat terbatas. Siapa yang menonton sekarang gitu kan? Nah, sementara sosial media yang tadi disampaikan banyak sekali tidak ada liberal lah di situ ya, tidak ada kaidahnya di situ kan. Orang bisa bikin konten dan tidak ada pertanggungjawaban apapun, paling-paling kemudian nanti di take down kan. Dan ternyata men-take down-nya juga bukan menghubungi negara, tapi menghubungi menghubungi perusahaan penyelenggaranya gitu, yang berada di luar negeri. Badan hukumnya juga tidak ada di Indonesia. Ini kapan negara ini melindungi negara, anak-anak Indonesia? Ya, kalau Cina bisa menunda masuknya platform digital besar sampai dia punya platform sendiri, kemudian platform sendirinya dia kendalikan, negara hadir di situ, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita sulit sekali? Dan itu semua di bawah kewenangan dan ada kemampuan secara teknis yang dimiliki oleh pemerintah. Saya berharap ke depan mudah-mudahan ada keseriusan setelah kejadian-kejadian perundungan ini yang boyau gitu ya, ada satu kesadaran baru dan kemudian percepatan pada Menkominfo yang baru. Saya berharap
Dia sudah mulai dengan di online, dengan koreografinya di resmi, tapi saya lihat kita harus lebih ke hulunya. Kita buat undang-undang juga untuk pengaturan sosmed ini, kan negara hadir, kendalikan. Tidak usah malu, di negara-negara Eropa, di Skandinavia pun semua negara melakukan intervensi. Amerika juga melakukan intervensi ya terhadap masalah perkembangan digital ini. Kenapa Indonesia sedemikian bebas dan menjadi sampah dari berbagai produk peradaban yang sudah dibuang di negaranya sendiri? Kita akhirnya menjadi